Hai guys, berjumpa lagi dengan saya Ayu. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu mengenai use case. Telah kita pahami sebelumnya yaitu pembahasan tentang use case, di mana use case memiliki beberapa komponen yaitu use case-nya sendiri, relationship-nya, boundary-nya, dan actor. Berikut untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa contoh detail dari use case. Baiklah, seperti yang kita lihat pada layar, di sini ada contoh skenario yang akan kita gunakan untuk membuat use case diagram. Dan dapat diingat juga, skenario ini akan kita gunakan untuk membuat diagram-diagram lainnya pada UML. Nah, untuk yang pertama, mari kita bahas contoh skenario ini untuk pembuatan use case diagram. Oke, di sini ada beberapa poin skenario tentang wheel system. Wheel system merupakan sistem yang digunakan pada toko penyewaan sepeda. Nah, fungsi dari skenario ini untuk menjelaskan seri dari interaksi antara user dengan sistem untuk mencapai goals yang tertentu. Kemudian, deskripsi dari skenario ini dijelaskan secara rinci per eventnya. Coba kita lihat di sini ada beberapa poin soal cerita berikut. Poin pertama, Stephanie datang ke toko sepeda pukul 9 pagi pada hari Sabtu dan memilih sebuah sepeda gunung. Kemudian, Annie melihat bahwa sepeda itu bernomor 468. Annie memasukkan nomor sepeda ke dalam sistem, lalu sistem mengkonfirmasi bahwa sepeda 468 merupakan sepeda gunung perempuan dan menampilkan daily rate dari penyewaan sepeda itu 2 euro per hari, kemudian depositnya 60 euro. Stephanie mengatakan dia akan menyewakan sepeda itu selama seminggu. Lalu, Annie memasukkan ke dalam sistem dan sistem menampilkan total cost berupa 14 euro ditambah 60 euro, yaitu 74 euro. Kemudian, Annie memasukkan nama Stephanie, alamat, dan nomor telepon ke dalam sistem. Lalu Stephanie membayar 74 euro. Annie merecord ke dalam sistem dan sistem mengeprint atau mencetak stroke. Lalu Stephanie setuju untuk membawa sepeda itu kembali pada pukul 9 pagi di Sabtu selanjutnya. Baik, pada skenario tersebut Stephanie merupakan customer, lalu Annie merupakan resepsionis. Dapat kita lihat di sini, yang berinteraksi langsung dengan sistem adalah Annie sebagai resepsionis. Ini merupakan contoh simpel dari use case diagram wheel system. Di sini kita lihat ada beberapa use case, di mana nama-nama dari masing-masing use case ini merupakan peran dari sistem, bukan apa yang dilakukan dari aktor. Aktor adalah orang-orang yang menggunakan atau berinteraksi langsung dengan sistem. Stephanie bukan merupakan aktor pada use case diagram karena Stephanie tidak berkomunikasi atau tidak berinteraksi langsung dengan sistem. Yang berinteraksi langsung dengan sistem adalah administrator dan resepsionis. Nah, di sini ada beberapa peran dari sistem yaitu maintain bike list. Maintain bike list adalah sistem dapat menyimpan list tentang maintain sepeda atau kode-kode dari sepeda, spesifikasi dari sepeda, jenis sepeda, harga sepeda, dan sebagainya. Kemudian use case kedua adalah maintain customer list, di mana sistem dapat menyimpan data list customer seperti nama, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Lalu, sistem juga memiliki peran untuk menghandle inquiries, yaitu merecord data tentang penyewaan sepeda. Lalu issue bike atau melakukan interaksi penyewaan yang disimpan ke dalam sistem, kemudian handle bike return atau menghandle pengembalian sepeda. Coba kita lihat di sini, administrator atau aktor dengan contoh administrator dapat berhubungan langsung dengan maintain bike list dan maintain customer list. Kenapa? Karena admin berfungsi di sini untuk menginput data tentang sepeda ke dalam sistem, juga menginput data customer ke dalam sistem. Kemudian administrator juga memiliki akses untuk memview atau menampilkan data-data tentang sepeda
dan data tentang customer. Lalu aktor kedua di sini yaitu resepsionis, di mana resepsionis di sini berperan dalam proses interaksi dengan sistem juga dengan customer. Di mana di sini juga resepsionis bisa memaintain customer list. Di sini dia memiliki akses untuk melihat langsung dan mengedit serta menginput data tentang customer dalam use case maintain customer list. Lalu resepsionis juga bisa berhubungan langsung dengan yang namanya handle inquiries, karena ketika si customer menyewa sepeda, maka yang menginput data adalah resepsionis. Kemudian issue bike, lalu handle bike return. Handle bike return itu contoh misalnya si customer datang untuk mengembalikan sepeda, kemudian resepsionis memiliki tugas untuk menginput kembali data atau informasi ke dalam sistem pada saat pengembalian sepeda. Di sini functionality dari sistem tersebut dibagi menjadi beberapa use case. Maintain bike list, customer list, handle inquiries, issue bike, dan handle bike return. Nah, di sini ada contoh use case relationship menggunakan include dan extend. Jadi, dalam suatu use case diagram, relationship link juga dibagi lagi menjadi dua, include dan extend. Di mana include sifatnya itu is a must atau behavior yang harus dilakukan selanjutnya ketika use case yang pertama dijalankan. Kalau extend itu adalah bentuknya opsional. Contoh di sini, pada peran administrator memiliki akses untuk maintain bike list. Kemudian dari maintain bike list terhubung dengan find bike. Contoh, misalnya ketika dia menginput nomor sepeda pada sistem akan mengerjakan pada maintain bike list, lalu menampilkan data tentang sistem tentang sepeda menggunakan find bike. Begitu juga dengan resepsionis. Di sini dapat mengakses handle inquiries. Handle inquiries itu contohnya yaitu ketika si customer memilih sepeda, kemudian menyerahkan kepada resepsionis nomor sepeda. Nah, resepsionis menginput nomor sepeda tersebut sehingga akan ada proses find bike di situ. Selain itu ada extend. Extend contohnya ketika resepsionis mengakses issue bike, kemudian issue bike ketika melakukan transaksi pembayaran, maka akan mencetak receipt. Kemudian di sini ke handle bike return-nya sifatnya extend. Karena ini print receipt ini datanya bisa disimpan untuk informasi mengenai kapan sepeda itu dapat dikembalikan. Demikian contoh yang telah kita bahas dari use case. Semoga melalui contoh tersebut teman-teman dapat memahami lebih baik apa itu use case dan bagaimana cara menggunakan use case. Demikian dan terima kasih.